Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Amin. Yaitu Serambi Islami. Dan tentunya seperti biasa, kita akan bahas tema tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tadi sudah diawali oleh tim Sholawat Nazu Group. Terima kasih. Ya, dan juga tentunya hari ini bersama Majelis Taklim Al-Azizah Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bu? Alhamdulillah. Dan tentunya bersama Ustadz kita, Ustadz Mahfuzul Huluki yang nanti akan membacakan ayat suci Al-Quran sesuai dengan tema yang akan dibawakan ya Ustadz. Tema kita adalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Dan tentunya kita akan bahas tema ini bersama narasumber kita. Langsung saja, beliau ini adalah Direktur Pusat Studi Al-Quran PSQ Jakarta. Kita sambut Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi, MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Kabar Ibu. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, silahkan duduk Ustadz. Biar langsung kita bahas nih Ustadz. Ini sangat bagus sekali tema kita, Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Dan langsung saja Ustadz, apa yang ingin disampaikan di awal ini? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun berada, ibu-ibu yang ada di studio, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan dan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting sekali, Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab hidayah yang berisi petunjuk bagi manusia dalam meniti kehidupan ini. Banyak berbicara tentang bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin hubungan dengan sesama manusia dan juga alam semesta. Oleh karena itu, Al-Quran perlu kita fahami. Sebab Al-Quran itu adalah petunjuk yang dengan mengetahui pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahan dulu Ustadz mengenai penjelasan rinci lebih lanjut. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali Serambi Islami kita dengan tema Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tadi sudah dibahas sedikit di awal, yaitu bahwasanya Al-Quran itu membahas hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan juga hubungan kita dengan alam semesta. Tentunya kita butuh kelanjutan untuk pembahasan ini. Silakan Ustadz. Ya, alam semesta ini ditundukkan sedemikian rupa untuk manusia. Dan manusia di muka bumi ini kita tahu ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Dialah yang dipercaya untuk mewakili Tuhan dalam mengelola alam semesta ini, dalam membangun. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Oleh karena itu, sejak awal Al-Quran mengajak manusia untuk membaca alam semesta, untuk menganalisis, untuk memperhatikan. Kita lihat ayat yang pertama turun itu adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bahkan di situ diulang 2 kali. Iqra' wa rabbukal akram. Bahkan kata ilmu dalam 5 ayat yang pertama itu turun disebut tidak kurang dari 3 kali. Yang menunjukkan bahwa sejak awal itu Al-Quran mengajak manusia untuk menggunakan nalar dan pikirannya dalam membaca alam semesta. Karena dengan membaca alam semesta itu, dia akan mampu
menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan dengan membaca alam semesta itu akan lahir ilmu pengetahuan. Oleh karenanya bahkan sebelum Nabi Adam itu diturunkan ke bumi ini, dia terlebih dahulu diajarkan oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarkan dulu itu. Karena memang ilmu pengetahuan ini menjadi modal utama bagi manusia dalam meniti kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak tanda. Al-Qur'an itu adalah tanda. Maka kita mengenal Al-Qur'an itu adalah ayat. Ayat-ayat Allah dalam kitab sucinya. Tapi ayat-ayat Allah itu bukan hanya yang terbaca dalam kitab suci. Ada sejumlah ayat-ayat Allah yang tidak termaktub dalam kitab suci tapi terbentang di alam semesta. Bahkan dalam diri kita juga ada banyak tanda. Dan Al-Quran mengajak kita, ayo coba fikirkan, cermati, amati. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu, coba perhatikan itu. Di dalam onta, binatang yang berjalan, perhatikan itu. Karena di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang diharapkan dengan memahami tanda-tanda itu, kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaan dan keagungannya. Ada ayat yang sangat menarik sekali yang terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan sedemikian rupa, dan itu menjadi objek untuk kita teliti, kita amati sehingga lahir ilmu pengetahuan. Coba Ustaz Mahfuzul Khuluqi bisa dibaca itu yang ada dalam surat Fussilat. Fussilat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, dari ayat tadi kita bisa lihat ya betapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita ya tanda-tandanya yang ada di berbagai penjuru alam semesta, yang ada dalam diri kita, itu semua adalah ayat. Ayat di samping ayat-ayat kitab suci. Oleh karena itu sejak awal dalam Islam itu tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Itu Islam tidak mengenal ada kontradiksi, ada pertentangan
antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Karena apa yang ada di Al-Quran itu adalah kitab yang tertulis, sementara yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Saling mendukung. Dan di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk terkait dengan kehidupan di alam semesta. Baik yang terkait dengan dunia kosmologi, terkait dengan flora, terkait dengan fauna, banyak sekali kita temukan petunjuk-petunjuk itu. Bahkan ada ahli yang menyebut tidak kurang dari 750 ayat atau 1000 ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, yang berkenaan dengan sains. Walaupun kita tidak bisa berkata Al-Quran itu bukan buku sains, bukan buku ilmiah. Al-Quran itu adalah buku hidayah atau petunjuk. Tetapi tidak mudah, tidak sulit. Di dalam Al-Quran kita temukan petunjuk-petunjuk yang terkait dengan ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu tentang kosmologi, dan lain sebagainya. Ada petunjuk-petunjuk terkait dengan itu yang dimaksudkan untuk menjadi hidayah buat kita, untuk menjadi pelajaran bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu langsung terkesima ya, mendengar penjelasan dari narasumber kita, dan tentunya kita akan gali lebih dalam lagi tentang tema kita. Namun tentunya kita ingin undang juga narasumber kita berikutnya, yaitu beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas PTIQ Jakarta. Kita sambut Profesor Dr. M. Darwis Hude MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof sudah hadir. Alhamdulillah. Silakan Prof. Silahkan duduk Pak Prof. Sehat ya Pak Prof ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu. Alhamdulillah. Ini cocok sekali nih kita bahas tema tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan, dan Masya juga Allah. mengundang Prof. Tadi sudah dibahas tentunya oleh guru kita Dr. Mukhlis Hanafi MA, dan tentunya kepada Pak Prof sendiri nih ya. Bagaimana nih sebetulnya Pak Prof posisi Al-Quran dalam kehidupan kita nih, sebelum nanti keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim para pemirsa. Kita sudah mendengarkan tadi penjelasan yang sangat komprehensif tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tadi sudah disampaikan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah hidayah. Memang bukan buku sains, tetapi di dalam Al-Quran itu ada isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan. Yang disebut sebagai kitab hidayah adalah dia menjadi panduan, menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia, tentu dari seluruh aspek, termasuk di situ ilmu pengetahuan dan lain-lain. Saya sering memberi contoh bahwa Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Kalau kita membeli alat-alat elektronik, selalu ada buku manualnya. Selalu ada manual book di samping, dalam kardusnya itu. Betul. Di sana tertulis larangan, ada perintah, pada saat menyambungkan menggunakan alat ini, ada petunjuknya lengkap. Betul. Yang paling tahu tentang alat elektronik itu adalah produsennya. Ya. Sama dengan Al-Quran, yang paling tahu tentang manusia itu yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan itu, diturunkanlah Al-Quran itu sebagai buku panduan. Termasuk dalam hal ini, hal-hal yang terkait tadi dengan ilmu pengetahuan. Di sana ada isyarat-isyarat ilmiah tentang aspek ilmu pengetahuan. Ya. Tentu ini pembicaraannya panjang. Tadi disebutkan bahwa ada yang diletakkan di dalam kitab suci yang biasa kita sebut dengan ayat qauliyah, ya, yang memang diturunkan Allah secara langsung kesimpulannya.
Lalu ada yang tadi di luar, di alam raya, di semesta. kosmos, alam semesta. Biasa disebut dengan ayat kauniyah. Ayat-ayat yang diletakkan Allah di dalam alam raya ini. Banyak contoh-contoh yang menarik itu. Tadi ayat surat dibaca oleh Qari luar biasa, surat Fussilat tadi ya. Di situ disebutkan Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di alam raya ini dan juga pada diri manusia. Saya beri contoh sederhana, para pemirsa. Mungkin selama ini tidak pernah kita berpikir apa kegunaan kotoran kuping. Ternyata itu adalah rahmat yang luar biasa diberikan oleh Allah dan ilmu pengetahuan mengungkap itu. Jadi kotoran kuping itu sebetulnya adalah penangkal terhadap serangga. Jadi lubang kuping kita itu kan paling mungkin kondusif ya bagi serangga itu. Kalau kita tidur, dia akan cari lubang-lubang seperti itu. Dan seekor semut saja yang menggigit gendang telinga kita, namanya koklea itu dalam ilmu pengetahuan, kita akan budak seumur hidup. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dibuatlah kotoran kuping itu menjadi penangkal. Kalau ada serangga yang masuk, dia akan teracuni. Oh ya Allah. Ya. Jadi luar biasa itu, ilmu pengetahuan yang mengungkap itu. Al-Quran sudah mengatakan, coba pikirkan yang ada di dalam dirimu. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, tapi tadi itu mesti dipahami juga, jangan dibiarkan kotoran kuping itu mengering sampai sebesar kelereng gitu ya. Nah, yang berfungsi itu yang masih basah. Oke. Ya, jadi yang kering tetap harus dibersihkan. Baik, Prof. Dan sebagainya. Itu banyak sekali dalam diri kita ini. Jantung kita itu disebut otonom. Ya, baik Prof, kita tahan dulu Oke, sejenak ya baik. Prof ya, karena masih kita kasih kesempatan dulu nih. Tapi untungnya tadi dipertegas lagi oleh Pak Prof, bahwasanya juga jangan sampai mengering ya, karena yang berfungsi itu adalah yang basah. Entar mentang-mentang habis denger ini enggak dikorek-korek. Lama-lama tebel, lama-lama budak sendiri. Baik, subhanallah, ini baru satu contoh pengetahuan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita dengan tema Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Ya, menarik sekali nih. Tentunya banyak sekali bukti-bukti ya, bahwasanya Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang tadi sudah disampaikan itu baru satu. Nah, kira-kira apa lagi itu Ustadz yang bisa dijelaskan? Tadi kan ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah ya, yang tentang alam semesta itu sendiri. Silahkan Ustadz. Kalau kita berbicara tentang ayat kauniyah, tadi sudah dicontohkan satu bagian kecil saja. Sementara masih ada sekitar 1000 ayat yang mengandung isyarat ilmu pengetahuan menurut sebagian ahli. Inilah yang mendorong para ilmuwan muslim dulu pada 7-8 abad pertama masa keemasan Islam itu, karena di dalamnya itu terdapat isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, lalu mereka menggunakan daya nalar dan fikir mereka. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali kita dirasa afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Itu semua mengajak kita, merangsang kita untuk berpikir, melahirkan ilmu pengetahuan. Dan ini betul-betul ya, kalau kita lihat pada masa keemasan Islam 7-8 abad yang pertama itu, banyak lahir ilmuwan-ilmuwan muslim. Dan sampai sekarang jasa-jasa mereka itu masih bisa kita rasakan ya. Yang menembuskan angka 0 itu. Itu ilmuwan muslim. Al-Khawarizmi, yang dari namanya itu lalu menjadi algoritma. Yang ini kan revolusi yang sangat luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Begitu dalam masalah optik, Ibnul Haytham, itu jasa-jasa ilmuwan muslim karena mereka sadar betul Al-Quran itu mendorong orang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan sekarang ini sudah mulai muncul kesadaran tentang itu ya. Sehingga
muncullah para ilmuwan-ilmuwan muslim yang menggali ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah tadi. Salah satunya misalnya ya Prof. Darwis ini adalah salah satu pakar di bidang itu. Ya, beliau ini ahlinya di bidang psikologi, di bidang pendidikan. Banyak sekali karya-karyanya yang mengungkap fenomena yang ada dalam diri manusia terkait dengan fenomena mimpi. Ini kan satu hal yang masih misterius ya. Al-Quran memberikan isyarat. Lalu ilmu pengetahuan, teori-teori yang berkembang itu menunjukkan kebenaran. Dari dalam ayat tadi kan disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai menjadi jelas bahwa ini adalah yang hak, ya. Kebenaran yang bisa diterima. Jadi ilmu pengetahuan di dalam Islam itu bukan sekedar untuk ilmu. Tapi ilmu pengetahuan di dalam Islam itu tujuannya adalah untuk menyadarkan manusia bahwa apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu adalah benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Maka tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sebagai hasil dari pengamatan manusia terhadap alam semesta. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Termasuk juga tadi ilmu-ilmu tentang kedokteran juga dan kesehatan juga ya dok. Ya, bahwasanya lebah itu sendiri juga pengaruh sangat baik sekali untuk kesehatan madunya seperti itu. Nah tapi tadi sempat terputus Pak Prof yang ingin menjelaskan mengenai jantung ya Pak Prof ya. Nah ini menarik juga apa nih Pak Prof yang ingin disampaikan tentang organ tubuh kita. Jadi jantung itu termasuk bagian otonom yang nggak bisa diperintah. Karena kalau bisa diperintah itu malah berbahaya kita. Nanti kita tidur ya jantung istirahat dulu. Nah kita, dan itu diatur oleh Tuhan itu. Jadi mulai kita makan itu ada sekitar 10 cm itu di tenggorokan itu terasa nikmat kalau kita makan. Kenapa diberikan nikmat oleh Allah seperti itu? Karena kalau tidak, maka manusia itu akan memakan semuanya. Meja ini akan dimakan, bunga ini akan dimakan. Tapi kan kita hanya memakan yang memang terasa enak itu. Iya. Selepas itu, itu otonom semua. Karena itu tidak boleh kita ikut campur. Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Ginjal kita itu membersihkan darah kita 1.700 liter per hari. Luar biasa. Nanti kalau kita makan itu sudah dibagi oleh Allah sedemikian rupa. Nanti kalau ada nanti kita harus buang ada lagi sekitar alarm 10 cm di bawah itu pelepasan itu. Kalau ada yang menyentuh akan terasa tuh. Sehingga kalau ada yang menyentuh di situ mesti kita cari pembuangan. Kenapa bau itu? Kotoran itu. Itu juga anugerah dari Allah itu. So, kalau tidak berbau itu banyak orang yang udahlah digendong saja dulu nanti aja 3 hari baru dibuang. Oh iya. Jadi, nah semakin kita pikirkan itu, semakin kita akan sampai pada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan tadi itu ilmu pengetahuan diletakkan di alam. Jadi manusia itu punya receiver, semacam penerima sinyal-sinyal Allah itu. Jadi sinyal Allah itu bertebaran di muka bumi ini. Kemudian pada diri manusia itu ada sinyal untuk menangkap kebesaran Allah itu. Kalau itu digunakan dengan tadi afala tatafakkarun, tatadabbarun dan seterusnya, apakah enggak digunakan untuk berpikir, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah tadi? Kita duduk di depan serambi atau di depan rumah misalnya, lihat pohon. Itu daunnya, Bapak nanti boleh memperhatikan para pemirsa, itu daun yang sudah ada sebelumnya, lalu yang muncul sesudahnya, dia tidak akan nemplok persis di atas daun yang sudah ada. Nanti bisa dilihat di pelepah-pelepah kelapa atau palem begitu itu bekas daunnya itu pasti simetris tuh. Kenapa? Daun ini tidak akan mengganggu daun yang sudah ada lama sebelumnya untuk mendapatkan sinar matahari. Jadi mereka juga tidak mau saling mengganggu itu. Nah, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang diletakkan di dalam alam, yang disusun oleh para ilmuwan, para saintis. Kemudian ini mestinya membawa kepada
akidah yang benar. Jadi banyak sekali contoh sederhana saja, air mendidih. Kita semua tahu air mendidih pada 100 derajat Celcius. Ya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah mengatur takdirnya. Faqaddarahu taqdira. Jadi sebetulnya yang membuat air itu mendidih itu adalah takdirnya Allah. Oleh alat ukurnya Celcius itu di angka 100. Reumer itu lain lagi kan? Fahrenheit lain lagi. Tapi sama tingkat panasnya itu sudah diatur oleh Allah bahwa air itu akan mendidih dengan tingkat panas sekian ini. Jadi itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini, oleh para saintis itu hanya mengukur itu, lalu membuat teori bahwa air itu akan mendidih pada sekian derajat. Masya Allah. Jadi luar biasa. Luar biasa. Jadi Ustaz Apa Hafiz yang boleh memang tambahkan? Siap. dari temuan-temuan yang disampaikan oleh Prof. Darwis ya, ini dalam banyak hal menemukan kesesuaiannya dengan informasi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga sekarang ini berkembang kajian-kajian yang disebut dengan i'jaz ilmi, kemukjizatan ilmiah Al-Quran. Jadi memang betul-betul membuat banyak saintis, para ilmuwan itu takjub. Ternyata penemuan-penemuan mereka di laboratorium itu sudah ada informasinya di dalam Al-Quran yang diturunkan 14-15 abad yang lalu. Luar biasa. Ya, Prof, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin ada satu lagi yang sering kita baca di surah Yasin itu, ada wasyamsu tajri limustaqarril laha dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu sudah menginformasikan bahwa matahari itu berputar pada porosnya, dia tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah planet-planet yang lain. Itu Al-Quran sudah memberitahu itu. Kalau dulu kan orang masih ada yang pernah mengatakan bumi adalah pusat ya dan seterusnya. Tapi Al-Quran sudah memberikan informasi bahwa sebetulnya yang menjadi pusat itu tata surya adalah matahari. Nah itu hal yang bisa kita katakan tadi, karena kalau kebenaran Al-Quran itu bersifat deduktif. Allah langsung memberitakan kebenarannya. Kalau kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat induktif. Dia dilakukan percobaan, dilakukan lihat fenomena dan sebagainya, sampai pada satu titik nanti dia akan sama itu, karena sumbernya satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut tadi sinyal, ayat itu artinya sinyal. Iya. Ya, ayat itu tanda, Ya, tanda baik, kebesaran Prof. Allah. Baik, Prof. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya buat pemirsa sangat menarik sekali kajian kita hari ini. Makanya jangan dilewatkan dan jangan beranjak jauh. Terus akan kita lanjutkan tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Tentunya kita akan lanjutkan kajian menarik kita, yaitu dengan tema Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Nah, pada Ustadz Mukhlis nih, kan kita tahu juga bahwasannya penemu ilmu atau penemu sains itu kan nggak semuanya dari muslim tuh ya, ada juga yang dari non-muslim. Dan tentunya apakah itu memang sudah dikaruniakan oleh Allah bahwasannya hal itu akan juga muncul dan timbul dari seorang yang baik, memang bukan non-muslim. Al-Quran itu tidak hanya ditujukan bagi yang muslim. Al-Quran itu adalah hudan linnas. Ajaran Al-Quran itu bersifat universal. Maka setiap manusia, bahkan jin, itu diminta untuk mencermati ayat-ayat Al-Quran. Di satu sisi itu. Di sisi lain, semua manusia ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Dan akal itu diminta untuk digunakan, untuk berpikir. Maka kalau kemudian, maka siapapun yang menggunakan akal pikirannya untuk mencermati alam semesta, dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan mengapa semua manusia diundang oleh Al-Quran untuk mencermati itu? Karena memang
Islam itu ingin orang beragama itu bukan atas dasar taklid buta. Orang beragama itu harus atas dasar ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu dia bisa sampai pada keimanan, sampai pada ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ayat yang saya kira relevan dengan itu. Ustaz Mahfuzul Khuluqi bisa baca yang dalam surat Al-Hajj itu coba. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Agar supaya orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa ia Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu, sehingga mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Nah, di sini waliya'lamal ladzina utul ilma. Itu bisa muslim, bisa non muslim. Kalau dia itu diberi ilmu pengetahuan, dia menggunakan pikirannya, akalnya untuk mencermati alam semesta sampai pada satu kesimpulan, annahul haqqu min rabbik. Ini benar. Maka fayu'minu bihi. Fayu'minu di sini menggunakan huruf fa, lalu, yang tidak ada jeda. Maka keimanan sejati itu adalah keimanan yang dibangun atas dasar pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan. Maka pentingnya kita mengaji itu, supaya keimanan kita yang sudah ada ini bertambah kuat, bertambah tebal, ada dasarnya, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, dari keimanan itulah maka akan lahir fatukhbita lahu qulubuhum. Akan ada pengakuan dari dalam hati kita ini, ketundukan, kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sadar. Maka banyak sekali orang-orang yang baru masuk Islam, tapi dia berlatar belakang sains misalnya, itu keimanannya jauh lebih hebat daripada yang dari sejak lahir. Karena keimanan dia itu didasari atas ilmu pengetahuan. Dan betul-betul masuk ke dalam hati dan pikirannya. Nah, itulah mengapa kemudian Islam menganjurkan bahwa dalam beragama itu harus didasari pada ilmu, bukan sekedar taklid buta. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Prof sepertinya ada yang pengen ditambahkan. Ya, baik. Jadi itu sebabnya mengapa ayat yang pertama turun itu Iqra. Bacalah. Dia bukan langsung disuruh beribadah itu. Suruh baca. Ya, membaca dulu. Membaca itu adalah pintu ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian kita mengetahui, karena kalau orang beribadah tanpa pengetahuan nanti juga bermasalah itu. Maka pengetahuan ini sangat penting menjadi dasar setiap aktivitas kita. Oleh Al-Quran itu sedemikian rupa, Iqra, nah, baca. Nah, Anda harus punya pengetahuan. Jadi itu ya, awalnya adalah disuruhnya baca. Betul. Belum kepada ibadah, tapi lebih kepada baca. Masya Allah. Alhamdulillah, baik. Dan tentunya kita kasih kesempatan nih buat pemirsa yang Alhamdulillah selalu menyaksikan kita serambi-serambi ini. Dan tentunya ingin ikut berpartisipasi dengan memberikan ataupun mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui video. Dan kita lihat video pertanyaannya dan insya Allah nanti akan kita jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli, asal dari Solo. Mau bertanya Pak Ustadz, memahami makna atau arti dari ayat-ayat Al-Quran sangatlah penting. Akan tetapi kita seringnya hanya membaca tanpa memahami artinya.
Bagaimana caranya agar kita bisa memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tuh Ustaz dari Ibu Dwi di Solo ya? Tadi guru kita Prof. Darwis sudah mengilustrasikan ya. Al-Quran itu seperti manual book. Jadi kalau kita ingin menggunakan perangkat elektronik dengan baik, maka kita harus paham cara penggunaannya, kan begitu ya. Nah, kita sebagai manusia, sebagai umat beragama, kita diberi kitab hidayah, kita diberi petunjuk, maka ini harus difahami. Sebab kalau tidak difahami kita bisa salah jalan. Kita kalau tidak bisa membaca rambu-rambu lalu lintas di tempat yang mestinya kita dilarang berhenti, kita bisa berhenti. Karena kita nggak baca tandanya. Nah, begitu juga Al-Quran. Maka Al-Quran itu memang harus difahami. Harus ditadabburi. Memang membacanya saja sudah berpahala, Bu. Satu huruf itu 10. Itu ada pahalanya tersendiri. Tetapi Al-Quran tidak cukup hanya dengan dibaca, hanya dengan didengarkan, hanya dengan dihafalkan, tapi dia harus difahami. Supaya apa? Supaya bisa kita amalkan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana cara memahaminya? Quran ini kan bahasa Arab. Kalau harus belajar bahasa Arab lagi lama. Nah, kan makanya kemudian diterbitkanlah terjemahan Al-Quran. Ya. Terjemahan Al-Quran itu bisa membantulah bagi pemula. Walaupun terjemahan itu belumlah cukup untuk mengenal makna-makna Al-Quran secara lebih mendalam. Dia perlu nanti diperluas lagi. Setelah menguasai terjemahan, bacalah buku-buku tafsir yang lebih luas lagi. Supaya kita bisa mengamalkan dengan baik. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi tetap harus dibimbing juga dengan guru ya Ustaz ya, untuk bisa memahami Al-Quran itu sendiri yang tadi sudah ditanyakan. Dan kita kasih kesempatan buat ibu-ibu nih ya, yang sudah hadir di sini. Karena ibu-ibu ini sebetulnya banyak sekali penemuan-penemuan itu ibu-ibu ya. Yang nemuin jam, mama. Istri di rumah yang nemuin kacamata, istri yang nemuin. Jadi nemuin semua. Bukan saya, tapi itu nemuin. Ya, baik, kita kasih kesempatan buat ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Yang mau bertanya siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nur Faiza dari Majlis Taklim Al-Aziza Depok. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, saya mohon dijelaskan kembali apa kaitannya Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Dan apakah benar Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan? Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ini. Apa kaitannya Al-Quran dengan ilmu pengetahuan? Tadi sebetulnya sudah dijelaskan banyak sekali, tetapi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu memang bukan buku sains. Tetapi Al-Quran itu mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Segala sesuatu itu tidak ada yang dilupakan dalam Quran, dalam arti prinsip-prinsip dasarnya itu ada. Semua aspek kehidupan manusia ada dalam Al-Quran, termasuk ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Banyak contoh-contohnya. Mungkin kalau saya beri contoh lagi yang sederhana saja. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada tawaf ya. Orang bertawaf di Ka'bah itu. Sering orang bertanya, mengapa orang kalau tawaf itu mesti muter ke kiri? Ya kan? Muter ke kiri. Biasanya hal-hal yang dianggap mulia itu dengan kanan kan? Kita diberi sesuatu dengan tangan kanan. Ini kita menghadap setiap kali sholat kok ditaruh di sebelah kiri. Pada saat kita tawaf, muter keliling. Nah, sekarang ilmu pengetahuan menemukan bahwa ternyata perputaran alam itu adalah ke kiri. Semua planet, semua benda-benda angkasa itu berputarnya ke kiri. Nah, nanti para pemirsa boleh mencoba itu.
kalau jogging pagi-pagi, bandingkan antara muter ke kiri dan muter ke kanan. Kalau muter ke kanan itu cepat pusing. Kalau ke kiri tidak, karena itu perputaran alam ini itu seperti itu. Maka boleh nanti memperhatikan di mana saja ada lomba lari di stadion, ya lomba lari. Walaupun non Muslim, tadi kan Al-Quran itu untuk semuanya. Ya, semua muter ke kiri itu lomba lari itu nanti perhatikan di mana saja di dunia ini. Kalau lomba lari itu semua berputar ke kiri, tidak ada yang muter ke kanan. Karena tawaf itu tadi yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi, itu berputar sesuai dengan perputaran alam ini. Di zaman Nabi itu tidak diketahui karena memang Al-Quran itu min indillah dari Allah Subhanahu wa taala, tadi deduktif langsung kesimpulannya diberitahu. Belakangan orang baru memberitahu bahwa alam ini ternyata berputar ke kiri. Dan ada satu lagi, segala sesuatu yang berputar ke kiri itu pasti naik ke atas. Oh iya, baut. Boleh baut ya? Baut, betul. Muter itu pasti ke atas. Maksud maknanya apa? Kita ini melaksanakan itu adalah simbol bahwa kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Vertikal ya. Masya Allah. Ternyata dalam sekali dan kita baru memahami ya Bu ya. Karena yang biasanya mutar ke kanan itu dan ke kiri cuma ibu-ibu lagi senam doang. Karena ada lagunya putar ke kiri, putar. Lalu habis itu putar ke kanan, nah bisa ibu-ibu doang tuh ya. Baik. Dan tentunya luar biasa hari ini, Masya Allah. Sayang banget pokoknya buat pemirsa kalau saat ini menyia-nyiakan waktu tidak bersama kami di Serambi Islami, karena banyak pengetahuan yang bisa kita dapat dari program kita hari ini dengan tema yang sangat luar biasa. Oleh karena itu buat pemirsa, jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada pemirsa TVRI yang masih semangat dan tentunya masih mau menyaksikan dan menyimak kajian kita di Serambi Islami dengan tema Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Baik, tentunya kita kasih kesempatan lagi buat pemirsa yang di rumah untuk kita kasih kesempatan videonya untuk tayang di sini dengan harapan nanti pertanyaan dari pemirsa dijawab oleh narasumber kita. Silakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyasari, asal dari Garut. Mohon bertanya Pak Ustadz mengenai ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran. Bagaimana hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Widyasari di Garut nih Pak Ustadz. Silahkan. Ya, ini juga masih terkait dengan pertanyaan yang tadi ya. Jadi memang hubungannya itu sangat erat sekali. Bahkan ya Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ya sumbernya Al-Quran. Bahkan ada yang berkata segala ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Tadi sudah disinggung, walaupun dalam bentuk prinsip-prinsipnya saja, petunjuk-petunjuk umumnya saja. Karena selain ma farratna fil kitabi min syai', Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu. Walaupun penjelasannya itu ada yang bersifat umum, tidak dalam bentuk yang detil, tidak dalam bentuk yang rinci. Karena begitu eratnya hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, maka seperti tadi saya katakan di awal, tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Seperti yang terjadi di Eropa dulu ketika seorang Galileo misalnya, ketika mengatakan bumi itu bulat, ya, itu bertentangan dengan keyakinan tokoh-tokoh agama saat itu, agamawan saat itu yang mengatakan bumi itu datar. Sehingga kemudian Galileo itu dibunuh karena bertentangan dengan para agamawan. Dalam Islam itu tidak terjadi. Karena sejak awal Al-Quran itu mengajak kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
Di dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian lahirlah para ilmuwan-ilmuwan muslim yang terinspirasi oleh ajaran Al-Quran. Ditambah Al-Quran pun memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada para ilmuwan itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya. Jadi mendorong ilmu pengetahuan. Maka kalau sekarang ini umat Islam itu atau negara-negara muslim itu banyak yang terbelakang, salah satunya adalah karena mengalami kemunduran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu siapa sekarang yang menguasai teknologi, ilmu pengetahuan. Nah, itulah, maka kalau umat Islam, negara-negara muslim ini ingin maju, mari kita kembangkan ilmu pengetahuan. Mari kita kaji kembali Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membangun peradaban. Iya, subhanallah. Kadang memang saya juga sempat lah ya, Ibu ya, kita suka lihat YouTube ya, takjub gitu Ustaz, ketika melihat lautan yang berbeda warna ya, ada yang satu biru, yang satu coklat, tapi tidak bersatu. Kemudian ada api yang ada di dalam lautan. Saya langsung menyaksikan itu, subhanallah, luar biasa. Ternyata di Al-Quran sudah ada ya itu. Dan kemudian ada banyak hal yang saya sempat saksikan gitu di dalam YouTube, yang seorang astronot itu yang akhirnya dia sudah sampai ke bulan, ternyata mendengar ada yang berbunyi. At-Tariq itu ya Allah, subhanallah. Ya, tentunya apa yang bisa dijelaskan dari mungkin yang saya sampaikan tadi? Iya, jadi dalam kehidupan kita, setiap kali kita melihat tadi disebut al-bahr, lautan itu bagi seorang yang memang menggunakan akal pikirannya, dia akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Iya. Kadang-kala kita hanya melihat terbentang samudra luas seperti itu. Sebenarnya kita tahu misalnya dalam Al-Quran itu ada taskhir, memudahkan pelayaran dan sebagainya. Kenapa laut itu bergelombang? Laut itu bergelombang supaya permukaannya itu tidak panas, supaya manusia gampang mendapatkan ikan. Karena kalau dia permukaannya tidak bergelombang, dia akan panas permukaannya, itu ikan tidak akan naik di situ. Maka menyusahkan bagi para nelayan. Dengan bergelombang itu, maka permukaan atasnya itu tetap dingin. Ya, tetap. Kenapa bergelombang? Karena itu juga mendaur ulang sampah-sampah natural, daun-daun kering dari pegunungan ketika hujan kan. Allah mengirimkan hujan ke pegunungan, kemudian menjadi banjir. Itu membawa semua kotoran-kotoran natural itu didaur ulang di laut. Hanya saja di dalam Al-Quran sudah disebut zaharal fasadu fil barri wal bahri dan seterusnya ya, bima kasabat aydin nas. Manusia menciptakan plastik yang tidak bisa didaur ulang. Menciptakan styrofoam, nggak bisa didaur ulang. Sebetulnya Allah sudah mengatur sedemikian rupa itu. Dalam kerangka kita belajar ilmu pengetahuan itu semua mekanisme sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, sehingga kita setiap melihat sesuatu itu akan memberikan kekaguman dan melahirkan tadi ilmu pengetahuan yang untuk kepentingan manusia juga. Baik Pak Prof, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tambahlah gitu ya Bu ya, ternyata kenapa air itu bergelombang, karena tadi supaya permukaannya bisa tetap dingin. Dan kenapa rumah tangga juga kehidupannya suka bergelombang, supaya nanti didinginin lagi. Baik, kita kasih kesempatan buat jemaah yang di studio yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma dari Al-Azizah, Majelis Taklim Al-Azizah Depok, Jawa Barat. Izin bertanya Ustadz, benarkah mujizat Al-Quran yang diinterpretasikan dalam kehidupan kita
itu adalah bukti kebenaran dari agama Islam yang semakin relevan dengan kehidupan zaman yang semakin berkembang. Lalu ada beberapa peneliti yang mempunyai meneliti perkembangan ilmu pengetahuannya itu yang memang hasilnya sudah mereka ketahui dan sudah ada dalam Al-Quran. Maka mohon saya dijelaskan kembali dan diberikan contoh apabila ada memang kebenaran yang mereka teliti itu sudah terlebih dahulu Al-Quran menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang diinterpretasikan dan Al-Quran tadi disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu dari kata a'jaza, melemahkan. Melemahkan. Jadi Al-Quran itu menantang orang. Ayo silahkan. Kalau Anda mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran, silahkan datangkan. Kalau dulu itu ditantangnya karena mereka itu adalah para ahli sastra, para pujangga yang ahli. Mereka nggak mampu membuat itu. Nah, tantangan Al-Quran itu bukan hanya dari segi bahasa, tapi juga dari segi ilmu pengetahuan. Sehingga dengan tantangan itu, orang betul-betul menjadi lemah, mengakui, mereka takluk, tidak bisa mendatangkan yang serupa Al-Quran, sehingga kemudian mengakui bahwa, oh Al-Quran itu benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kan terbukti ya, para ilmuwan itu dengan redaksi Al-Quran yang sedemikian rupa, sangat sederhana, singkat, tapi menggugah alam pikiran, mendorong mereka untuk meneliti, ternyata berkesesuaian. Sehingga tadi saya sebutkan tidak sedikit yang kemudian masuk Islam. Takluk dia, mengakui ini pasti bukan bikinan Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad dulu nggak sekolah, nggak pernah berguru, nggak pernah baca kitab sebelumnya. Dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang disebut dengan mukjizat ilmiah Al-Quran sekarang ini yang sekarang ini sedang banyak dibuktikan, diperkenalkan. Satu contoh misalnya, orang sering sebut tadi, ada satu ayat yang sering dipahami. Walaupun sebenarnya konteksnya itu di akhirat ya. Tapi tadi Ustaz Hafiz menyebutkan ya, betapa misalnya tidak terbayangkan dulu orang bisa menembus ke bulan. Planet yang lain. Betul. Ini ada satu ayat yang sering dipahami menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang sudah menantang manusia sejak dulu dan baru terbukti sekarang ini. Ustaz Mahfuzul Khulq mungkin bisa baca yang ada di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, ayat ini sebenarnya konteksnya dalam kehidupan akhirat nanti, di mana manusia itu tidak akan bisa lari dari pertanggungjawaban yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi oleh sebagian ulama, ayat ini difahami sebagai bentuk isyarat bahwa manusia itu ditantang untuk menembus
planet-planet yang lain. Silahkan, ayo. Dan baru terbukti di abad 20 inilah ya. Manusia itu bisa menyeberang ke planet yang lain. Di situ disebutkan la tanfuduna illa bisultan, dengan kekuasaan kami. Ada yang berkata, oh itu dengan ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan itu. Itu satu contoh ya. Walaupun ayat itu konteksnya dalam kaitan dengan kehidupan di akhirat nanti, tapi juga bisa difahami demikian oleh bagaimana dipahami oleh sebagian ulama. Baik, berarti tadi jawaban yang kedua yaitu bahwasanya tadi sampaikan sebuah penelitian yang memang terbukti tadi yang sudah disampaikan yang ada di dalam Al-Quran dan juga dilakukan juga oleh orang-orang di abad saat ini seperti itu, orang-orang yang ada di muka bumi ini, yaitu tadi sudah sampai tembus ke bulan. Kita akan kasih kesempatan buat ibu-ibu lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emil dari Majelis Taklim Al-Azizah Depok. Pak Ustadz, kita tahu Allah sangat mencintai manusia yang beriman dan berilmu. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah memberi wahyu kepada Ibrahim. Sesungguhnya aku mengetahui, aku mencintai orang yang berilmu. Pertanyaan saya, bagaimana kiat supaya kita mau giat semangat dan fokus belajar? Bagaimana penjelasan Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan menarik ini. Bagaimana kiat kita supaya tetap belajar? Tadi sudah disebutkan bahwa ilmu itu adalah hal yang memang harus dimiliki oleh manusia. Tadi banyak pembicaraan tentang mulai dari Nabi Adam, diajari tentang sesuatu, dan seterusnya dalam rangka nanti persiapan di muka bumi ini. Nah, Al-Quran tadi mengajarkan pintunya itu adalah membaca. Mesti kita membaca. Kita mengetahui dalam hadis, dalam sebuah riwayat bahwa manusia itu harus mencari ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Luar biasa itu, Islam itu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang dalam rangka mencari ilmu ini. Hanya saja tadi ilmu itu harus dimanfaatkan kepada sesama manusia. Setiap kali kita menemukan sesuatu, misalnya ibu-ibu pinter bikin kue, ya dibagi kepada yang lain. Karena dalam Islam itu tidak boleh ilmu pengetahuan itu disembunyikan. Ya, ada hadisnya itu. Siapa yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, uljima yaumal qiyamati bilujamin minan nar. Nanti di yaumil qiyamah itu dia akan dikekang dengan api. Nah, jadi dalam Islam itu sebetulnya tidak ada copyright itu sebetulnya. Ya, tetapi hanya saja karena pada saat orang menulis buku dan seterusnya itu memerlukan waktu, menghabiskan hal-hal yang boleh jadi perlu ada hal yang sebagai gantinya itu, maka ada. Tapi prinsipnya itu tidak boleh kita pelit dalam soal ilmu pengetahuan. Jadi belajar, membaca, kemudian ada satu hadis mengatakan begini, kun mu'alliman, jadilah guru. Kalau enggak bisa, au muta'alliman, jadilah murid. Kalau tidak bisa juga, jadilah mustami'an, pendengar. Tapi la takun rabian, jangan menjadi yang keempat, tidak menjadi guru, tidak menjadi murid, dan tidak menjadi pendengar. Baik, alhamdulillah. Ibu, kita berarti lagi jadi murid dan jadi pendengar, ya. Dan juga karena kita lagi berguru sama guru kita yang insya Allah tepat banget hari ini. Dan tentunya buat pemirsa, jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanpa terasa di penghujung episode ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu, namun sangat disayangkan sekali kita masih butuh waktu panjang sebetulnya untuk ngebahas tentang ini. Namun sayang memang keterbatasan waktu, tentunya kita akhirnya sampai di penghujung episode ini, dan tentunya kita berharap
mendapatkan kesimpulan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita agar menjadi sebuah catatan untuk kita dan tentunya akan kita amalkan dalam kehidupan. Baik, kita akan minta terlebih dahulu dari Profesor Dr. M. Darwis Hude untuk memberikan kesimpulan tentang tema kita hari ini, Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Baik, jadi Al-Quran itu tadi disebut mukjizat. Al-Quran itu adalah buku hidayah atau kitab hidayah bagi manusia. Yang namanya buku hidayah, buku petunjuk, mesti berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya. Baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu, yang namanya buku panduan memuat segala sesuatu, salah satu di antaranya kemukjizatannya itu adalah ilmu pengetahuan. Tadi ada isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan kita tahu bahwa ayat pertama turun tadi itu Iqra, membaca. Membaca yang dibacakan oleh Jibril dan juga membaca fenomena alam. Untuk apa? Dalam rangka tadi bisa mengembangkan kehidupan kita di dunia ini yang nanti juga untuk kehidupan akhirat. Ujung dari surah Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Jadi untuk apa kita membaca, belajar ilmu pengetahuan, belajar sains dan sebagainya dalam rangka wasjud waqtarib. Dalam rangka kita bersujud patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Quran itu menggugah manusia agar ketika dia mempelajari ilmu pengetahuan itu, sains nanti pada ujungnya harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Prof untuk kesimpulannya hari ini dan tentunya kepada guru kita yaitu Dr. Mukhlis Hanafi Mas, silakan. Ya, dari perbincangan panjang kita tadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan, antara lain yang pertama, Al-Quran sebagai kitab hidayah berisikan petunjuk dan ilmu pengetahuan menyangkut pelbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hubungan antara sesama manusia dan alam semesta. Al-Quran sejak awal mendorong manusia untuk menggunakan nalar dan pikirannya untuk mencermati alam semesta dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Sekian banyak ayat di dalam Al-Quran mendorong, mengajak kita untuk mencermati apa yang ada di alam semesta dan yang ada di dalam diri kita ini. Dari situlah lahir ilmu pengetahuan. Islam memberikan apresiasi yang begitu sangat tinggi kepada para ilmuwan dan mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Sehingga dalam sejarah Islam itu tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah gerbang dalam membangun peradaban manusia. Oleh karenanya kita sebagai umat Al-Quran, kita sebagai umat Islam, kalau kita ingin maju, berkontribusi dalam membangun peradaban kemanusiaan, maka ilmu pengetahuan harus kita kuasai dan harus kita kembangkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih tentunya kepada narasumber kita yaitu Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA, dan tentunya di penghujung episode ini kita ingin mengajak kepada seluruh pemirsa baik yang ada di studio kami dan juga yang ada di rumah untuk sama-sama berzikir dan juga bermuhasabah. Tentunya akan diimami oleh Ustadz Mahfuzul Huluki. Silakan Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami berkumpul di majlis ilmu, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, senantiasa Engkau berikan ilmu yang bermanfaat untuk kami, ya Allah. Ilmu yang menjadi bekal untuk ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun segala kekhilafan kami, ya Allah. Ampun segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya untuk keluarga kami, ya Allah. Cahaya hati kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keluangan waktu untuk terus mempelajari Al-Quran, ya Allah. Sehingga Al-Quran dengan berbagai ilmu pengetahuannya dapat kami pahami, ya Allah. Dapat menjadi bekal untuk kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya luar biasa kajian kita hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, yaitu Bapak Prof. Dr. M. Darwis Hude MSI dan juga Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan sangat bermanfaat banget tentunya untuk kita semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Tentunya juga kepada Ustadz Mahfuzul Huluki, terima kasih. Dan juga kepada jamaah yang ada di studio, terkhusus ini dari Nazu Group. Ya, alhamdulillah. Dan tentunya juga kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki panduan Al-Qur'an dan sunnah. Dan tentunya kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita dengan penemuan-penemuannya, sehingga kita bisa rasakan sampai saat ini. Di rumah kita mungkin bisa ada listrik, telepon, ada kemudian di luar kita punya alat-alat transportasi yang sampai saat ini kita bisa gunakan. Itu adalah hasil penemuan orang-orang hebat di masa itu dan akhirnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Dan tentunya mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu senantiasa berterima kasih tentunya kepada orang-orang tersebut, dan tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diingatkan belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita belum berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita adalah orang yang selalu senantiasa mau belajar dan terus belajar. Tentunya dengan mau membaca Al-Quran, semoga keimanan kita bertambah dan ilmu kita juga semakin berkembang. Karena semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
يا رب